Jadi kita bisa perkenalan mungkin background, pengalaman Pak Hendra seperti apa, dan mungkin instrumen apa nih yang Pak Hendra sedang geluti sekarang dan kesibukannya. Silakan waktu dan tempat dipersilakan Pak. Oke, saya tidak pernah mengatakan selamat malam, jadi saya selalu mengatakan good pagi, selamat morning. Ya. Mari berbagi, mari hidup tidak kering. Oke, jadi pengalaman saya baru belajar trading itu baru 2,5 dekade maksudnya. Oke, baik. Dan instrumen yang paling banyak ya tentu saja yang dari tahun 97 itu adalah saham Indonesia. Kemudian mulai sekitar 2003 itu mulai belajar forex, trading forex, dan mendapatkan mobil pertama saya itu juga dari forex. Kalau rumah pertama itu dapatnya yang ngasih rumah tersebut itu adalah HMSP. Oke, Pak. Jadi HMSP, dan kemudian setelah itu tahun sekitar 2010-an sampai sekarang tetap masih sama, kemudian tapi sudah mulai merambah di option sama trading US. Nah, tapi sayangnya dari tahun 2012 itu sebenarnya saya sudah beberapa teman menasihati saya untuk investasi untuk belajar trading atau investasi lah di kripto, pada saat itu Bitcoin ini ya. Tapi saya kekeh nggak mau belajar, nggak mau apa, jadi agak terlambat ya, begitu. Oke. Jadi sebelumnya kalau boleh tahu untuk Pak Hendra sendiri ini saat ini sedang juga menjalani bisnis begitu ya, Pak? Iya. Oke. Iya. Kalau bisnis saya terutama berhubungan, ada beberapa yang masih berhubungan dengan pasar modal, tapi ada juga yang tidak berhubungan sama sekali dengan pasar modal ya. Tapi tetap saya hubungkan. Yang pertama yang berhubungan dengan pasar modal itu adalah saya mengadakan pelatihan training untuk pasar modal. Ya. Ya, jadi training agar teman-teman bisa belajar trading di pasar modal. Nah, nanti ada hadiahnya. Jadi buat kepingin yang mencoba sistem trading saya, nanti silakan dipilih. Saya kasih tiga atau 4 orang ya, yang pertanyaannya paling aktif atau apapun yang menurut kriterianya dari prestasiku. Ya. Nanti adalah 1 bulan akses kepada Tiamo. Ya, nanti Pak Ronald, hubungi Pak Ronald untuk ini. Iya, baik. Mungkin itu sekilas background dan pengalaman. Oh ya, sorry. Tadi masih belum. Yang kedua, yang tidak berhubungan dengan trading atau pasar modal, yaitu saya juga produser film, sutradara. Sekarang sudah kurang lebih ada 5-6 film yang 2 masih belum tayang. Apa tuh Pak filmnya, genrenya Pak? Genrenya macam-macam. Jadi genre yang tentu saja yang pertama itu drama, Incredible Love, itu di Disney All-Star. Kemudian yang kedua itu horor, Kain Kapan Hitam. Yang ketiga itu saya agak lupa judulnya apa. Yang ketiga yang saya sutradarai itu Mangga Muda. Kemudian yang keempat ini yang sudah selesai tapi belum tayang, Cinta Lima Unsur, dan satu lagi film horor ya. Nanti Kutukan Calon Arang itu juga masih belum tayang. Mungkin tahun depan. Iya, ini kawan Visto ada yang berkaitan sama X nih Pak. Buat Wolf of IDX. Ya sebenarnya kalau filmnya Wolf of Wall Street itu sebenarnya bukan film mengenai Wall Street, sebenarnya itu betulnya penipuan, itu betulnya lebih tepat ke arah scamming. Karena kalau yang tuli yang benar-benar mengenai saham dan sebagainya itu malah justru kurang terlalu jalan ya. Iya. Ininya. Mungkin untuk genre film itu sendiri
Dan mungkin orang-orang Indonesia masih belum tertarik ke arah sebenarnya edukasi seperti itu, Pak. Jadi memang agak kurang Betul. laku ya. Baik, itu tadi bisnisnya Pak ya. Jadi ada dua ya. Dan ini yang cukup menarik nih. Mungkin kawan Visto pengen tahu semuanya. Kan saat ini banyak yang bilang kita trading dari pasar modal ya. Justru fungsinya untuk mencari modal dalam kita, let's say, membangun suatu bisnis nih Pak. Seperti yang Pak Hendra lakukan. Tapi yang jadi pertanyaan banyak mungkin milenial zaman sekarang, apakah kita benar itu bisa melakukan suatu trading secara konsisten dan bagaimana strateginya dan kalau bisa untuk let's say kita trading nih dari pasar modal khususnya di Indonesia sendiri, bisa gak sih kita trading for living atau untuk membeli let's say tadi rumah atau membeli mobil ya, dalam rangka memang untuk memenuhi kebutuhan kita nih Pak. Karena kan banyak yang salah kaprah nih, mereka berhenti bekerja, Ya, berhenti pekerjaan ya, utama, tujuh malah tambah habis. menjadikan ini pekerjaan yang utama. Nah, terkadang mereka ada yang sampai mungkin cut loss dan ya melakukan hal-hal ekstrim begitu loh Pak. Jadi bagaimana nih Pak Hendra memandang mungkin fenomena ini nih di tengah gen milenial zaman sekarang nih Pak. Silakan Pak. Oke, mungkin pertanyaan yang sering diajukan pada saya, apakah saya bisa ketika masih yang milenial begini atau yang Gen Z, malah justru ya terakhir-terakhir ini banyak yang peserta kita itu malah yang dari Gen Z. Oke. Ya, pertanyaan mereka sama, yaitu apakah bisa untuk trading for living misalnya. Malah lebih banyak lagi nih, mereka ngomongnya adalah bagaimana caranya bisa mendapatkan passive income di pasar modal. Saya bilang dulu, kalau pertama-tama, kalau buat Anda yang masih belum punya dana terlalu banyak, ya, lupakan dulu passive income di pasar modal. Baik. Kalau misalnya apakah bisa mendapatkan passive income di pasar modal? Bisa, cari aja saham-saham yang misalnya mereka pembagian dividennya itu gede. Ya misalnya anggap aja misalnya setahun bisa dapatnya 6%, 7%, kan berarti Anda bisa dapat kalau misalnya Anda punya 1 miliar, kan misalnya 7% kan dapat 70 juta per tahun kan. Ini ya, bisa. Tapi kondisinya kan harus Anda kan harus ini ya, harus maksudnya harus punya uang dana yang besar tersebut. Padahal rata-rata gengsi ya nggak mungkin bisa langsung, kecuali kalau papanya Punglo ya. Jadi saran saya jangan cari dulu passive income, tapi kita cari dulu bagaimana untuk mendapatkan massive income. Itu dulu. Baik. Nah, sekarang kemudian pertanyaan kedua, ya dari kalau tadi ininya, apakah bisa untuk trading for a better living? Kalau misalnya trading for living itu gampang. Jadi artinya hasil trading Anda bisa buat makan, itu gampang banget. Banyak sekali. Tapi kan kita nggak mau cuma trading for living. Kalau bahasa Hokiannya itu namanya cuma trading buat cuancia doang. Jadi cuannya itu bisa buat makan doang. Ininya. Itu ya ngapain? Padahal kita kan tujuannya bukan cuma itu. Tujuannya adalah kita mau juga bahwa tujuannya adalah kita bisa beli mobil kayak seperti saya lakukan tadi. Kemudian beli rumah dan sebagainya. Nah, namun yang sering dilakukan adalah para trader ini, mereka itu hanya mencari metodenya. Mereka fokus, istilahnya itu mencari metode yang paling sempurna. Dan mereka kebanyakan kejebak adalah di money management, di risk and money management. Itu yang kejadian paling sering, kayak gitu. Jadi artinya apa? Jadi misalnya mereka mendengar nih, kebanyakan mereka bergantungnya sama orang. Jadi contohnya, jadi misalnya mereka dengar nih ada salah satu orang misalnya bilang buy ABCD, ya ternyata dia nggak turutin tuh buy ABCD, ternyata ABCD naik. Kemudian buy apalagi XYZI misalnya, kemudian nggak dibuy, naik lagi. Begitu yang terakhir, begitu buy apa misalnya BCDE misalnya, begitu dibuy semuanya pakai seluruh
duitnya, ya, pakai seluruh duitnya, ngutang lagi. Iya. Nah, saat seperti itu, nah ini yang biasanya mereka hancur. Nah, jadi pertama-tama, langkah pertama itu ada ketika mau investasi di pasar saham. Jadi jangan pernah ngomong kan namanya main saham, karena saham itu bukan permainan, Betul, Pak. ya. Hmm. Jadi saham itu permainan, bukan permainan. Saham itu benar-benar adalah bisnis. Ya. Jadi Anda harus benar-benar kalau berbisnis, dan kalau berbisnis yang benar, itu jangan dulu cari kira-kira untungnya itu berapa banyak dan sebagainya. Tapi Anda harus tahu dulu resikonya itu berapa. Kalau Anda sanggup menahan resikonya, kata George Soros, itu benar-benar saya ingat itu adalah manage your risk first, Ya. then profit come to you. Baik. Itu yang paling penting. Oke, Pak. Apakah ada tambahan, Pak? Ya, kalau menurut saya sih itu. Jadi Oke. yang setelah benar-benar apakah bisa untuk trading? Oh ya, pasti bisa trading for living. Oh, banyak banget. Itu banyak sekali teman-teman kita yang sudah benar-benar trading for living. Dan menurut saya ini sekarang kan zamannya betulnya ya nggak perlu full Anda sebagai trader loh. Ya. Sekarang itu Anda bisa juga sebagai pegawai, bisa juga sebagai apapun ya, masih tetap ibu rumah tangga atau apapun itu tetap loh bisa trading. Kan sekarang kita tinggal manfaatkan. Misalnya kalau yang seperti teman-teman kami di tradinggila.com, ini yang kita lakukan adalah ya kita memakai salah satu tool kita namanya Tiamo. Jadi kita search saham yang potensi naik, dan masih tetap sebagai karyawan, ada beberapa yang bisnismen dan sebagainya. Jadi trading itu bisa menambah income. Jadi mendingan kalau Anda bisa kedua-duanya. Kalau misalnya Anda masih punya pekerjaan dan Anda bisa trading, lakukan dua-duanya. Jadi jangan cuma satu single income aja. Begitu menurut saya. Oke, Pak. Udah jelas sih tadi untuk jawabannya ya. Jadi memang yang tadi saya highlight dan mungkin kawan Visto semuanya bisa catat ini adalah kita harus sesuaikan dengan risk kita masing-masing begitu ya. Jadi betul. Once kita tahu risk kita seperti apa, risk appetite-nya kita bisa terima atau tidak. Nah, itu akan masuk lagi nanti ke metode untuk pemilihan sahamnya dan mungkin strateginya seperti apa gitu Pak ya. Setuju. Nah, terkait dengan strategi ini Pak, bagaimana nih pertanyaan selanjutnya untuk Pak Hendra? Itu tadi mendapatkan yang memang orang-orang idamkan lah ya, kebutuhan dan bahkan keinginan ya. Di sini metode dan strateginya gitu. Ketika tadi kita sudah mendapatkan massive income ya, tadi kan perlu dicatat ya kawan Visto, kita harus dapat yang namanya massive income. Jadi jangan kita pakai 100% atau sebagian besar dari gaji kita, itu tidak bijak. Jadi once kita sudah tahu risk, lalu dana kita sudah terkumpul, nah strategi dan pendekatan Pak Hendra ini menggunakan teknikal ke fundamental atau let's say ada mentor-mentor tertentu belajar discuss bareng untuk menentukan harga wajar. Dan sekarang kan banyak ya Pak untuk strategi trading atau investasi ya. Ada yang menggunakan mesbah, broker, summary ya, money flow, dan memang tidak ada holy grail begitu Pak ya di pasar modal. Nah, pengalaman Bapak sampai sekarang dan dengan profit yang sudah didapatkan ini, ya mungkin kita realistis saja ya, mungkin kawan Visto semua ini mostly masih bekerja, begitu ya. Atau mungkin sudah dalam tahap karir yang mapan, let's say dananya sudah terkumpul. Strategi apa nih Pak yang Bapak gunakan dulu Pak untuk mencapai ke titik saat ini yang konsisten seperti itu Pak? Begini, kalau saya terus terang tuh sudah belajar itu banyak ya, dari tahun 97 itu pertama-tama itu pada waktu itu nggak seperti sekarang ya. Pada saat itu bahkan untuk belajar analisa teknikal itu nggak ada. Oke. Saya belajarnya itu juga dari buku ya, dari buku, dan kemudian yang namanya
internet itu juga saat itu juga masih ya belum terlalu bagus ininya, dan kemudian dari buku-buku tersebut bahkan untuk softwarenya saya pada saat itu belum ada. Bahkan itu kalau yang untuk menghitung untuk angka rata moving average ya misalnya, moving average antara 20 hari itu saya pakai yang namanya Lotus 123 sekarang kan Excel. Jadi mungkin teman-teman Visto gak ada yang tahu tuh ini Lotus 123. Nah itu ya semacam kayak Excel sekarang ini atau Google Sheet. Nah kemudian saya perhatikan bahwa ternyata kita juga perlu untuk memperhatikan yang namanya fundamental. Cuma yang terjadi adalah begini nih, fundamental itu bagus nggak kalau kita pelajari bagus? Fundamental itu kita tahu nggak tuh value-nya bagus atau enggak, misalnya under value atau over value misalnya. Nah, namun untuk belajar fundamental ini perlu pendekatan yang perlu belajar yang sangat dalam. Kebanyakan data-data yang dikasihkan itu adalah berupa data-data yang masih mentah. Misalnya kayak cuma sekedar PR atau PBV atau data penjualan dan sebagainya, itu benar-benar mentah sekali. Dan kadang-kadang, mau nggak mau kita juga harus belajar bagaimana menentukan bahwa apakah saham tersebut itu overvalue atau undervalue. Misalnya seperti itu. Nah, ini takes time. Ya, ini takes time. Nah, kemudian setelah berkembang sekian lama, saya belajar technical dan sebagainya. Nah, kemudian saya mulai kembangkan tuh, yang misalnya indikasi bahwa kalau misalnya tahun 2003, saya sudah mulai mengembangkan namanya indikator-indikator ciptaan saya sendiri. Jadi, kan kita tahu bahwa kalau misalnya pakai fundamental, itu kita nggak cocok kalau kita bertrading. Di tahun 2003 tersebut, ya fundamental kan lebih cenderung kita buy and hold misalnya 1 tahun, atau 2 tahun, 3 tahun. Nah, padahal kita ini kan, bukan kita, saya pada saat itu kan perlu tambahan. Sebagai karyawan pada saat itu kan saya perlu tambahan, ya misalnya bulanan, mingguan, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, fundamental buat saya adalah lebih bagusnya untuk what-nya. Beli perusahaan apa. Nah, kemudian technical-nya itu dibuat momentumnya, when to buy, when to sell. Nah, semakin lama kemudian saya juga merasakan bahwa saya sudah mulai memakai yang namanya kuantitatif. Mulai dari tahun 2009 ke atas, kuantitatif itu apa sih? Kuantitatif technical ya. Itu contohnya seperti ini. Contohnya bahwa kalau misalnya satu saham, kalau kita misalnya memakai katakanlah moving average, melintasi moving average 20 ke atas, cross up, golden cross misalnya. Nah, apa yang terjadi? Nah, biasanya naik. Tapi kan pertanyaannya, apakah berapa banyak? Apakah di semua saham seperti itu? Betul, Pak. Kan enggak. Ya, oleh karena itu perlu yang namanya kuantitatif, itu bicara mengenai data statistik. Kemudian kedua, harus ada backtestingnya. Backtesting itu bukan cuma sekedar, ketika MA5 cross, golden cross, MA20 itu naik. Nah, bukan cuma itu aja, ya. Kemudian, yang ketiga, itu adalah harus ada money management-nya. Nah, ketika dia naik, apa yang harus kita lakukan ketika saham itu naik? Apakah kita nambah, atau kita jadikan bahwa kita pakai trailing stop, jadi agar kita nggak rugi misalnya, jadi kita dari untung tersebut kita berubah jadi tetap keuntungannya bisa terjaga. Nah, pendekatan terakhir saya dari tahun 2010 ke atas itu adalah pendekatan hal tersebut. Itu banyak sekali saya belajar namanya yang kata-katakan sekarang itu ada bendermologi atau 5 pembeli terbesar, 5 pembeli ini digabung kemudian berapa, kemudian yang beli kanan berapa, yang kemudian dan sebagainya, ya itu banyak sekali. Cuma kita ini di Indonesia kadang-kadang beberapa saham itu dalam tanda kutip terlalu gampang untuk digerakkan. Saya nggak ngomong digoreng loh ya, bisa aja direbus, dikukus dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya sih lebih prefer. Jadi oleh karena itu saya kasih ancang-ancang dulu di dalam satu saham yang saya cari. Misalnya saya kasih misalnya transaksinya berapa sih, market cap-nya berapa sih. Nah, itu harus kita cari dulu. Nah, kalau kita sudah tahu dari situ strateginya, nah enaknya kalau kita sudah tahu dari strategi tersebut, apa yang kita lakukan? Nah, kita kan sudah tahu namanya kapan
kita mau buy, kapan kita mau sell. Iya. Kira-kira seperti itu. Nah, kadang-kadang yang terjadi adalah sebagai berikut. Mereka itu sering para trader pemula, ya, apalagi yang biasanya masih bekerja. Ya, mereka itu biasanya tidak pernah membuat yang namanya trading plan sendiri. Ya. Ini yang berbahaya. Padahal trading plan itu, kalau kita punya tools yang tepat, trading plan itu kita bikin cuma 1 detik aja, 2 detik aja sudah bisa. Karena sudah ada toolsnya. Jadi kita beli di harga berapa, kemudian kalau kita loss di berapa, ya, kemudian berapa rupiah kita lossnya, itu betulnya tinggal hitungan detik aja. Di Tiamo juga sudah tinggal Anda klik, itu bisa keluar tuh trading plan-nya. Ya. Ya. Nah, kemudian, jadi oleh karena itu ketika Anda mau benar-benar mau menjadi seorang trader for better living, ya, yang Anda lakukan adalah ada 3 hal yang harus Anda lakukan. Baik. Lupakan semua opini Anda. Jadi opini, berita, dan sebagainya, lupakan itu semua. Buy kalau Anda ada sinyal buy. Sell kalau ada sinyal sell. Jadi lupakan semua opini. Katanya orang ini, katanya ini, katanya ini, katanya ini. Nah, itu lupakan. Jadi kalau ada, jadi lupakan semua opini, ganti dengan adanya sinyal tersebut. Yang kedua, kan banyak orang yang takut, wah, fear and greed dan sebagainya. Lupakan semua ego kamu, ganti itu dengan berapa sih yang kamu siap ruginya, besaran posisinya itu loh berapa. Misalnya uang Anda 1 juta, Anda mau masuk di trading tersebut itu berapa? 10 juta? Nah, seperti tadi saya ngomong, kebanyakan kan belinya langsung kan, ya langsung 100 juta semuanya. Iya. Nah, kemudian yang ketiga, ganti semua emosi Anda dengan trading plan. Jadi nggak ada yang namanya ketakutan dan sebagainya. Anda nggak perlu lagi ke psikolog, psikiater, ke hipnoterapis dan sebagainya untuk menentukan bahwa psikologinya fear and greed-nya gimana. Itu nggak perlu. Yang penting Anda sudah menerapkan tersebut. Itu yang paling penting itu menurut saya. Iya. Gitu. Oke, kalau saya tangkap berarti ini sebenarnya menarik ya kawan Visto ya. Kita menggunakan strategi dan tadi ada kombinasi dengan lebih ke money management dan psikologi kita, Pak ya. Ketika psikologi kita berantakan, kita udah nggak ingat yang namanya trading plan, stop loss, take profit di mana ya. Iya. Kita dengar apa kata orang, let's say seperti itu, atau apa kata sentimen. Nah, iya. Terkadang karena Pak beberapa akhir ini belakangan ini ya sentimennya bagus keluar, pasti kita lihat chart, boom, harganya turun Pak. Dan ketika kita lihat justru sentimennya jelek, itu harganya impulsif naik gitu loh Pak. Betul. Nah ini perlu diingat ya, perlu diingat. Ini benar-benar kadang-kadang orang-orang itu salah paham. Perhatikan baik-baik. Kalau retail itu kapan retail buy? Ya ketika harganya naik. Ya, atau cenderung mulai naik. Betul ya? Betul. Itu retail buy. Nah, tapi perhatikan, big boys atau orang yang punya dana besar, kapan dia bisa buy? Dia bisa, nggak mungkin dia bisa buy ketika pada saat sudah naik. Nggak mungkin. Karena apa? Ini kan dia masuknya besar. Begitu dia masuk besar, apa yang terjadi? Semua semut-semut kecil pada ikut semua. Nggak habis itu barangnya. Iya. Kalah cepet dia. Begitu. Nah, ingat baik-baik. Jadi, big boys ini, kapan dia mulai beli? Dia beli ketika retail jualan. Kapan dia jual? Ketika retail mulai beli. Ingat itu. Jadi, jadi kalau misalnya ada berita yang bagus, saham ini bagus, saham ini bagus, saham ini bagus, semua ini bagus, keluar dari saham tersebut. Itu saatnya Anda mulai jualan. Begitu. Dibalik nih Pak. Jadi ini mungkin false belief yang salah di tengah masyarakat kita ya. Mereka malam-malam nih cari berita nih Pak. Besok saham apa dia? Dan banyak rekomendasi yang diberikan dan memang ya pas kita ngeliat rekomendasinya mungkin ini kok nggak sesuai sama yang kemarin dikatakan dan hari ini harganya jebol gitu.
semakin dibeli semakin jebol support, Pak. Nah, ini kan jadi suatu fenomena yang nggak akan lingkaran setan, akan seperti itu terus. Mungkin sampai anak cucu kita akan bertanya-tanya nih, ada apa dengan pasar modal kita? Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, mungkin di sini kawan Visto atau mungkin kita bisa tahu ya, ketika kawan Visto trading, ini kan pasti at least ya dengan judulnya strategi yang efektif ya, indikasi ketika memang big boys ini sedang beli itu kita bisa lihat dari mana sih, Pak? Mungkin bagi yang tidak paham analisis teknikal nggak apa-apa diikutin dulu ya. Tapi ini kan mungkin kalau semuanya juga sudah ada yang aktif trading nih. Ada nggak sih kita bisa let's say dengan naik ke chart ya, atau dengan mungkin indikasi dari candlestick tertentu atau pola tertentu yang kita bisa tahu, oh ini big boss-nya sedang ambil barang nih, ini sedang akumulasi nih, karena kan kita nggak kelihatan, kadang broker summary-nya akumulasi, asing masuk, harga tembus support. Nah, kita bisa lihat dari sisi mana sih, Pak? Nggak harus teknikal sih, atau mungkin betul. juga nih. Kalau ini mau nggak mau, betulnya memang harus ada pakai tools. Betulnya dulu ada cara, ya, itu ada cara namanya pakai naked. Ya, berarti jadi kita pakai batasan. Jadi kira-kira sayang sekali kalau pakai IG ini saya nggak bisa menjelaskan pakai chart yang saya maksud ya. Jadi misalnya ada support-support tertentu, dan ketika di support tertentu tersebut dia tidak bisa tembus ke bawah dan volumenya semakin naik, itu adalah secara teori itu ada mulai yang disebut namanya akumulasi. Nah, ketika kalau misalnya yang di atas, ya, ketika harga sudah naik spike ke atas, kemudian membentuk semacam kayak tiang begitu, dan kemudian setelah itu dia mulai ranging di atas. Saya sebutnya namanya meeting di puncak. Nih, saya ngomongnya meeting di puncak ya, ada ranging di atas gitu. Nah, ketika dia tidak mampu tembus lagi ke atas, itu biasanya beritanya yang keluar itu adalah berita yang bagus-bagus itu. Tuh 100% beritanya ciamik semua itu. Mulai paham. Wah, ini begini ada. Nah, itu adalah yang disebut namanya distribusi. Namun, ini pernah kejadian. Saya mulai dari tahun 2013 itu, saya pakai yang namanya NetBuy dan sebagainya. Saya masukkan di dalam, pakai frekuensi analyzer dan sebagainya. Saya masukkan dalam program saya. Nah, itu saya sebut namanya smart money. NetBuy sell asing. Tapi itu tidak bisa kepake lagi di tahun 2016. Saya sudah nggak mau pakai lagi. Karena apa? Kenapa, Pak? Begini, gejala-gejala yang menurut saya, hitungan saya secara perhitungan tersebut, itu adalah gejalanya ternyata dibalik nih. Misalnya dalam tanda kutip itu sinyalnya terjadi mulai benar-benar asing beli, atau misalnya big boys beli, itu ternyata dibalik. Sinyal tersebut itu harusnya buy, malah dibalik. Nah, itu 2016 saya nggak pakai lagi. Tapi yang sekarang yang paling gampang, kalau misalnya Anda mau belajar, betulnya ada cara. Ya, jadi yang istilahnya sangat-sangat susah untuk dikontrol itu apa? IHSG. Kalau misalnya satu saham, ya misalnya BCA aja, orang mau kontrol BCA aja sudah susah kan ya, apalagi kontrol satu IHSG kan. Nah, saya biasanya begini yang saya lakukan. Saya bikin perbandingan ya antara performanya IHSG tersebut dengan performanya saham. Itu saya sebut, kalau kita disebut namanya bahasa teknikalnya, Anda bisa lihat ya, itu namanya relative strength comparison. Ya, relative strength comparison. Nah, sekarang kembangkan lagi nih relative strength comparison itu, kemudian saya kembangkan namanya strength to composite. Jadi artinya begini, kalau dia ada 4 sistem. Jadi ketika performanya dia mampu mengalahkan performanya IHSG, dan performa saham tersebut itu lebih tinggi daripada harganya, katakanlah misalnya 20 hari yang lalu, maka kan ini plusnya 2 kan, performa plus, momentum plus kan. Nah, ini berarti itu saya kasih warna hijau, berarti dia di atas tuh. Nah, tapi harganya ketika dia masih di atas, mampu mengalahkan IHSG, tapi momentumnya turun, dia akan mulai menurun tuh. Ketika dia mulai menurun, itu saya kasih warna kuning. Jadi performanya masih plus,
tapi kemudian performanya dia menurun, itu momentum menurun, jadi itu saya sebut namanya ya weakening lah ini ya. Nah, yang paling berbahaya adalah ketika performanya dia itu di bawahnya IHSG dan kemudian momentumnya juga turun. Jadi benar-benar turun. Nah, itu yang disebut namanya lagat. Nah, yang masih ada harapan dan biasanya saya juga suka saham-saham yang seperti ini adalah performanya mungkin masih belum di atasnya IHSG, ya. Tapi dia momentumnya sudah mulai gerak. Nah, ini yang indikator ini saya sebut itu namanya strength to composite. Itu kreasi saya ya. Nah, yang banyak versinya, tapi perhitungannya nggak sesimpel yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, tapi yang dari perhitungan saya tersebut, ini jauh lebih, menurut saya akurasinya jauh lebih tinggi untuk meneliti hal tersebut. Karena apa? Ini nggak terlalu mudah buat orang itu menggerakkan IHSG, satu saham aja sudah susah. Tapi kalau satu IHSG, kan perlu dana yang nggak mungkin lah orang yang punya dana untuk gerakan IHSG, iseng-iseng gerakan IHSG buat kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, namun kalau Anda misalnya, oh saya nggak punya chart, nggak punya chart yang tersebut, maka saran saya, ya mau nggak mau, paling nggak Anda ya harus memakai alternatif. Nah, itu ada alternatifnya yang seperti saya katakan tadi, di Tiamo itu juga ada. Ya, di Tiamo itu juga ada, yang namanya pixel tersebut itu juga bisa menunjukkan. Nah, tadi seperti janji saya, kalau misalnya ada yang tanya atau apapun yang nanti misalnya, ini akan saya berikan akses buat 3 orang untuk mendapatkan akses 1 bulan Tiamo. Ya, senilai 750. Kawan Visto bisa ya drop di kolom komen. Kita sudah mulai buka tanya jawab sambil masih ngobrol-ngobrol lagi nih sama Pak Hendra. Nanti kalau ada pertanyaan kita jawab. Nah, sekalian mungkin informasi ya, tadi ketika memang sudah dapat akses dari Tiamo, jangan lupa tradingnya di Investasiku ya. Oh iya pasti. Jadi syaratnya 2. Syaratnya 2. Pertama, dia harus sudah punya akun di Investasiku. Yang kedua, kalau misalnya, dia belum punya, dia harus buka dulu, baru kita kasih aksesnya. Gitu. Pemenangnya ya. Harus adil dong. Jadi bisa di Instagram ada link, kawan Visto bisa klik ya. Nanti kalau yang sudah memang aktif bertanya itu nanti bisa langsung DM ke Trading Kilat ya, Pak Hendra. Kalau pertanyaan langsung ke sini aja nggak apa-apa. Nanti kalau untuk let's say dia menang nih Pak, bisa hubungi kontak siapa Pak? Ke Ronald Mario atau kontak saya juga. Oke, ya bisa langsung di DM aja ya. Ya, kita buka sisi pertanyaan. Tadi menarik tuh Pak. Jadi kalau kita lihat secara chart ya memang banyak sebenarnya perkembangan ya, dan bias-bias yang memang seperti ini itu nggak semua bisa kita gunakan plek-plek ya dalam mungkin satu indikator ke semua saham. Karena bisa aja saham yang contohnya nih Pak, kita pakai MACD ya, misalkan itu works, misalkan itu works Pak ya, let's say di blue chip, let's say seperti itu, kita sudah backtest. Tapi kok di second liner kita pakai MACD babak belur. Nah, ini kan jadi memang harus ada perkembangan dan backtestnya. Nah, itu yang memang mahal nih Pak ya dalam suatu indikator, dan memang time ketika kita melakukan backtest itu kan perlu effort juga. Jadi tidak sembarangan kawan Visto, let's say lihat RSI-nya masuk ke area overbought ya, jual, atau di area overshot beli ya, nggak sesimpel itu ya. Itu yang kesalahan yang sering terjadi. Begini, kalau kita bicara mengenai analisa teknikal indikator modernnya, kita kan betulnya ada minimal itu 5 bagian besar. Yang pertama itu adalah yang bersifat trending. Nah, yang bersifat trending itu Anda bisa pakai misalnya moving average, kemudian pakai ARUM, ya. Kemudian yang dia bersifat ranging, ya, ranging itu Anda bisa pakai yang segala sesuatu yang bersifat oscillator. Ya, jadi contohnya misalnya yang paling sering saya pakai dulu itu adalah William R, kemudian entah pakai stokastik atau pakai RSI. Kemudian setelah itu Anda juga bisa lihat yang pakai volume. Volume itu misalnya pakai on balance volume atau money flow index. Ya, money flow index ini cukup bagus menggabungkan antara oscillator sama MFI.
Nah, tadi yang seperti katakan, itu banyak sekali yang kejadian bahwa ketika dia trending, maka segala sesuatu yang bersifat oscillator, yang ada harganya, yang harga batas bawahnya sama batas atasnya. Misalnya contohnya, kalau William persen R kan batas bawahnya adalah minus 100, minus 100. batas high-nya itu adalah 0. Nah, sedangkan stokastik adalah 0 sampai misalnya sampai 100. Stokastik RSI itu memakai 0 sampai 100. Ya, ini ya. Nah, ketika dia uptrend, benar-benar trending, maka semua menunjukkan misalnya yang stokastik atau RSI itu menunjukkan ya berapa? Mungkin 90, 100 dan sebagainya. Katanya overbought, tapi kok bisa naik lagi? Ya karena situasinya lagi trending. Iya. Nah, oleh karena itu, saran saya jangan pakai cuma sekedar satu. Nah, ini salah satu tantangan ya, saya nggak bisa ngomong kelemahannya. Jadi kita nggak bisa pakai yang indikator satu aja, misalnya pakai RSI dan sebagainya, atau pakai MACD. MACD itu mewakili dua kelemahan sebenarnya. Ya, MACD itu kan rumusnya adalah MA 12 dikurangi MA 26. Ya, kemudian itu adalah MACD-nya. Kemudian dari hasil pengurangan tersebut di rata-rata dengan simple moving average 9 hari. Nah, ini dua-duanya terlambat. Okay. Ya, makanya seringkali MACD itu kalau dibuat saham-saham yang misalnya yang seperti kayak blue chip cenderung lebih bagus. Tapi saham-saham yang kayak yang pergerakannya sangat-sangat liar dan sebagainya di lapis 2, lapis 3 kebanyakan nggak bisa kepakai, terlambat terus. Benar. Sinyalnya banyak sudah lewat gitu. Jadi memang ada biasnya nih. Kita harus tahu karakter saham dan karakter suatu indikator itu ya. Tadi ada momentum, ya, ada trend following ya. Jadi kawan Visto harus riset sendiri sebenarnya ya. Ada pertanyaan Pak. Ini tadi dari Hakli. Ini ada, waduh pertanyaannya lumayan nih Pak. ITMG Adaro, ABMM, UNTR, ASI, murah mana Pak? Wah ini diborong ya Pak. Waduh. Kalau murah mana dan sebagainya, ini terus terang saya nggak bisa ngomong murah atau mana. Karena pertama, kalau buat saya, secara kita murahnya pakai apa? Ya. Kalau misalnya contoh, misalnya murahnya itu kalau pakai pendekatan yang pakai fundamental, itu kan juga bidangnya beda, nggak bisa diomong. Ya kan? Bidangnya banyak yang beda tadi. Dari kalau misalnya ITMG sama Adro deh, misalnya sama-sama di bidang batu bara. Nah, itu juga kalau menurut saya, kalau secara bilang murah atau nggak murahnya, itu menurut saya kalau ini dibuat apa dulu? Nah, misalnya saya buka dulu ini kebetulan kalau saya. Nah, kalau Adro, misalnya ini sekarang Adro lumayan bagus, ini nggak tahu ini bisa kelihatan nggak ya? Coba sebentar ya. Saya juga. Nah, ini bisa kelihatan. Nah ini Adro, ini seperti ini. Oke. Ini saya katikan dikit. Nah, ini Adro seperti ini. Nah, ini apakah sudah murah atau enggak? Ini lumayan. Ini potensinya kalau Anda perhatikan, ini potensinya juga cukup bagus. Menurut saya ini boleh kesempatan untuk buy, apalagi kalau dia mampu di atasnya yang garis biru ini. Nah, itu ya, di garis biru itu bagus banget. Lumayan, ini Pak. lebih kelihatan. Oke, lumayan. Oke. Nah, kelihatannya yang biru tersebut. Nah, itu yang untuk hadronya. Kalau yang misalnya untuk ITMG, tadi pertanyaannya ITMG ya tadi. ITMG ini kemarin ada beberapa kali sinyal buy cukup bagus. Nah, kalau saya ditanya lebih murah mana, saya nggak bisa jawab. Ya. Tapi kalau mana yang lebih berpotensi secara perbandingan Adro. Kayak gitu. Oke, jadi memang sebenarnya kalau untuk analisa murah mananya itu ya kita harus lihat secara mungkin yang tadi ya secara fundamental di dalam laporan keuangan itu kan lebih mencerminkan ya angka. Jadi kita nggak bisa nih kawan Visto untuk langsung tahu ini murah atau mahal. Kalau teknikal udah bisa nih Pak Hendra ulas ya tadi lebih menarik. Tadi langsung cepat. Kalau teknikal secara cepat ini. Iya.
Silakan bertanya ya, Betul. nanti akan ada keuntungan ya. Kawan Visto ketika bertanya akan dapat keuntungan, baik dari investasiku juga ya. Eh, Lalu dari Pak Hendra sendiri ya, dari Tiamo. Ada pertanyaan lanjutan Pak. Di sini teknikal Ya, ya, ini cukup cepat pertanyaannya. Lebih baik masuk di mana Pak ketika asing distribusi markup atau distribusi markdown Pak? Lebih lebih baik masuk kapan tuh? saya nggak pakai kedua-duanya. Oke. Saya pakai lebih prefer kalau saya asing sama nggak asing itu sekarang itu sudah menurut saya sangat-sangat bias. Oke. Anda nggak bisa pakai asing lagi. Jangankan ini, saya pun bisa nggak saya pakai asing? Bisa loh saya sekarang. Anda mungkin nggak bisa ya. Saya pun bisa pakai pakai misalnya pakai asing, saya bisa. Pakai Loh, flow kalau asing Pak ya. begitu, ya artinya saya ini asing atau enggak? Enggak. Tapi saya dalam tanda kutip bisa nyamar sebagai kayak asing tersebut. Atau asing bisa nggak pakai domestik ininya? Bisa. Pakai broker Ya, domestik. itu nggak bisa kita ngomong dia McDonald dan sebagainya. Saya nggak terlalu pakai untuk saham yang untuk indikasi tersebut. Nah, cuma saya tadi yang sudah saya sebutkan, nah ini kebetulan saya, nah ini ya perhatikan ya. Ini saya coba atasin dikit, enggak. Nah, itu yang saya sebut namanya strength to composite. Perhatikan itu. Nah, yang bawah itu. Oke. Nah, yang di bawah yang paling bawah itu, yang ini kan ada warna pink itu. Oh iya. Nah, kalau ada warna pink yang di bawah itu adalah artinya dia momentumnya sudah mulai naik, walaupun belum mengalahkan performanya ISG. Oke. Ini pada saham hari. Nah, ketika ada dua piksel hijau tersebut, ini ada sinyal yang cukup bagus kalau menurut saya. Nah, contohnya kalau misalnya pertanyaan tersebut. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan ini dibuat mumpung lagi bisa ini ya, lagi bisa kira-kira sama apa yang bisa diperhatikan buat besok nih. Nah, ini bisa Anda perhatikan, Anda bisa screenshot mungkin kelihatan tuh. Jadi bisa drop hijau boleh, tapi pertanyaannya. EG boleh, seger, harum, MAPI, ADI, BP, PT, sampai MAPI. Oke. Itu bisa diperhatikan. Ya, tentunya ini disclaimer ya, bisa dianalisa ulang kawan Visto, Ya, jangan di screenshot besok dibeli ya. kan, jangan begitu. Disclaimer on loh, ini edukasi aja. Ya, seringkali ini mereka para teman-teman tuh, waduh kalau gitu langsung full duitnya maksudnya. Ingat ya, saya bukan salesnya Anda, ya. iya. Dan di sini disclaimer itu artinya apa? Jadi semuanya kalau Anda itu buy, kemudian Anda untung atau Anda nggak untung, semuanya itu adalah tanggung jawab Anda. Saya hanya memberikan informasi bahwa ini probabilitasnya seperti ini. Ada kemungkinan, bukan ajakan untuk membeli dan pasti untung, nggak ada. Itu ini ya. Oh ya, saya ingatkan juga, ini banyak sekali teman-teman yang banyak masih ketipu juga. Ininya, ada yang pakai Telegram, pakai profil saya, foto saya dan sebagainya, menawarkan jasa titip dana dan sebagainya. Iya. Ya, ini itu marak investasi kan juga sering dipakai. Lumayan, Pak. Ya, namanya itu, makanya perhatikan teman-teman, kalau ada dari misalnya investasiku atau dari saya, Mata Nolim, atau dari Trading Kilat yang mengatasnamakan ke kami dan kemudian menawarkan titip dana, itu pasti bukan kita. Iya. Kita ini nggak boleh menerima titipan dana, walaupun saya punya izin, misalnya wakil manajer investasi, saya nggak boleh. Ini ya, kecuali kalau saya memang membuka aset manajemen. Di naungan ya, Pak, bawa naungan manajemen ya. Ya, kalau misalnya, kalau investasiku kan ada, bukan investasi, kan sekuritas ya, tapi ada juga yang bagian dari misalnya Mega Asset Management itu, nah itu boleh. Ini ya, itu beda. Ya. Jadi ini sebenarnya menarik ya, kawan Visto. Memang terkait yang sedang marak ini kan banyak yang mengajarkan strategi ini pasti untung, strategi ini untung konsisten. Nah, kita harus lihat dulu, terutama memang legalitas yang ada di Indonesia ini, kita harus paham juga nih, jangan kita tahu trading aja,
Tapi kita nggak tahu legalitasnya seperti apa. Bahkan mungkin kawan Visto nggak tahu nih notasi itu fungsinya apa sih. Ya itu kan penting juga ya, Pak Hendra, dalam Betul. pemilikannya kan. Terkait Iya, bisa aja suatu company atau emiten mengalami, let's say, ada pembayaran hutang yang belum selesai dan lain sebagainya. betul. Ini Iya, penting untuk diketahui ya. Jangan dengar kata orang baik pengennya untung aja. Nah itu terlalu muluk-muluk. Boleh drop di oh kolom iya, ini ada yang komentar. kemarin ada yang salah paham tuh, ada yang Mm-mm. notasi. Jadi dia pikir kalau misalnya saham yang sudah ada di bursa itu aman ininya. Belum tentu. Kalau saham tersebut misalnya dia tidak melaporkan keuangannya 3 bulan kemudian dia disuspend, 2 tahun dia disuspend, maka dia akan di delisting. Berarti kalau di delisting Anda masih belum bisa jual pada saat itu, maka uang Anda 100% loh hilang. Mm-mm. Gitu. Ya, oke. Kalau misalnya ada pertanyaan mengenai saham, mumpung ini bisa kelihatan, Ya, ini kelihatannya masih bisa saya betul back ininya bisa waktu kelihatan. Silakan, nggak apa-apa. sekitar 10 menit lagi kawan Visto. Jadi boleh nih, ini mumpung lagi buka chart Oke, ya, Pak Hendranya, kalau ada ya, pertanyaan, monggo silakan di drop di kolom komen. Nanti akan dibantu analisa ya, bukan ya. recommend buy atau sell. Iya, coba saya lihat lagi apakah ada pertanyaan. Ini kalau tadi ngomongin teknik lalu indikator langsung rame, Pak. Tadi kalau udah nggak Ya. ngomongin indikator, turun lagi nih viewernya. Waduh, ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Oke, Bu Fitri. SDN ya. PSDN seperti apa tuh, Pak? Oke, PSDN, Prasidan Ikan Niaga. Ini chartnya Oh, ini sudah, menarik oke. juga, Pak. Ini menarik ya, betulnya. Cuma ini sudah, perhatikan ini sudah naiknya, ini Prasidan nih, saya dulu pernah di kantornya Prasidani juga ya, pernah dulu banget 95 ini ya. Nah, ini Prasidani baru kenaikan terjadi pada tanggal dia 15 November itu dari harga 94 dia naik langsung naik 34% ya. Nah, sekarang ini kan sudah harganya 174. Sudah naik 100% nih. Nah, ini resikonya sudah sangat tinggi ya. Ini biasanya kalau kayak begini, ini saya nggak sarankan lagi buat Anda buru-buru masuk ya. Ini kalau misalnya ini sudah rezekinya orang lah, ini enggak, ini Iya, menurut saya ya sudah sebaiknya Anda lupakan saja ini. Ya, tapi kalau misalnya mau beli, beli aja dikit, ya paling nggak maksimal 5% dari total iya. dana Anda. Begitu. Tadi ada lagi Oke, Arto itu ya. tadi dari PSDN ya. Nah, ini ada dari Arto nih, Pak, karena kita lihat sektor tech ini kan sedang terpengaruh ya oleh sedikit Nasdaq yang naik, IDX Tech kita naik. Nah, ini gimana, Pak? Arto juga Nah, menarik, ya, Pak? ini yang saya sedang ingatkan, berkali-kali saya ingatkan. Arto ini kan masuk ke MSCI, MSCI ya, ini ya. Loh, pada berbondong-bondong beli, salah. Ini kan sudah waktunya kan tadi saya ngomong, kalau beritanya sudah keluar semua, harusnya ada out, Iya, gitu. Ya, jadi udah. masuknya kapan? Harusnya ya, itu kalau misalnya mau masuk, ini ada ketika minimal 2 pixel berwarna hijau nih, yang tanggal 3 November nih. Nah, ini Anda harusnya masuk di sini, ya, itu masih bagus. Tapi sekarang posisinya belum ada sinyal buy, dan ini cenderung malah untuk sell nih kalau menurut saya. Sudah swing Begitu. high itu, Pak. Ya, Ya, sudah mulai turun, sudah mulai turun. ya, Ada ancaman gap juga mungkin di situ ya. Jadi betul. uh, Ini kan gapnya pinter. Ini jadi sudah, ini kemungkinan besar ketutup nih. Nah, kalau sudah ketutup ini, aduh, udah balik lagi. Apalagi turun di bawahnya bottom box ini. Sudah selesai semua. iya, kecuali nanti memang kita lihat dia buat higher low lagi. Nah, di situ Betul. kita coba analisa lagi ya, kawan Visto. Iya. Menarik nih. Ayo, Oh. boleh ditanya lagi? Lagi? Ada pertanyaan lagi nih, Pak. Dari, tuh ini ID-nya Bebek Gemes. Bisa review Bevin, Pak, terkait Apa, sektor finance. Iya. Sama Pak, sorry. BFIN, Bevin. Iya. BB, BFIN ya. BF, BN, Bravo, Fanta, ya. India, Nano. Bevin. Iya, Pak. Bevin. Oh, ini menarik nih.
saya juga sedang ngincer saham ini. Ini saya suka karena apa? Lihat ini, perhatikan. Ini dia lagi sideways, ya. Betul. Dia sideways dan berpotensi kalau dia tembus top box-nya, yaitu top box-nya di 1140 kurang 1%, 1,75% lagi. Betul. Ini ciamik. Ini menurut saya suka. Ini boleh diperhatikan. Ini sempat Gitu. masuk watchlist dari investasiku juga nih Pak. Tapi kemarin Betul, ya. Ini enak nih. iya, Saya lihat iya. juga di ini ya. Setuju saya ini. Dari indikator Ya, ada yang Bapak sampai. gunakan ini sudah mulai adanya pergerakan momentum Pak ya. Betul. Nah, ini perhatikan nih. Ini ya. Perhatikan Oke, momentumnya ini kan juga. Iya. Itu kan kelihatan tuh. Jadi berarti kalau ketika dia di sini nih, itu kita sebut namanya itu naik kelas. Nah, ketika naik kelas tersebut itu artinya apa sih? Uang besar itu sudah mulai masuk nih. Itu yang jadi secara gampangnya dengan sistem ini pun ya ini sebenarnya sudah bisa kelihatan bahwa ini sistemnya pakai uang besar dan sebagainya sudah kelihatan juga. Nih ya, kalau misalnya kita ingin jadi teman Visto, kalau misalnya tadi seperti janji saya ada 3 orang, nah mulai dari sini nih, nah itu kan terjadi uang besar sudah mulai masuk tuh, ketika dia flip up. Iya. Begitu. Ya, tadi yang sudah bertanya ya silakan nanti mungkin bisa di screenshot pertanyaannya ya, baru nanti dikirimkan ke DM untuk trading kilat atau untuk Pak Hendranya. Sekaligus nanti bisa untuk buka rekening investasiku ya. Jadi silakan Ya, di screenshot. Jadi harus diingat ya bahwa itu yang dapat hadiah adalah dia harus punya rekening investasiku. Kalau misalnya dia belum ada, hanya mau yang mau saja, nggak bisa. Ya. Jadi Ya. mohon dimengerti kawan Visto ya tadi Ya. dikatakan. Oke, ada pertanyaan lagi, ini masih ada 4 menit kawan Visto, lumayan loh. Kita lagi lihat chart. Oke. Kita Ada yang ditanya di langsung ke DM saya. Iya. Oh jangan ke saya pribadi ya. Ini ada yang tanya mengenai seger nih. Boleh nggak masuk ini ya seger? Oke, langsung di IG live aja, kawan Visto. Ya. Dikilat aja, jangan direct ke saya. Jadi nih seger boleh ini. Ini bagus nih. Apalagi kalau dia berhasil melintasi di atasnya yang kita sebut namanya lautan ya. Jadi lautan ini harganya di 2084 itu. Ini kelihatan nggak ini? 2084. Nah, itu bagus. Jadi sekarang harganya kan masih di 1995 ya. Oke, harganya 1995. Nah, nanti ketika dia tembus di atasnya 2084 ini, itu bagus banget. Ini segar. Seger masih watchlist juga. Yes. Ya, kalau wah ini panggil saya kakak ini bagus, terima kasih Ade, saya jarang-jarang dipanggil kakak ini. Terima kasih. Wah ini langsung banyak yang nanya nih. 2 menit lagi nggak apa-apa, kita nanti Oke. SMK. Yes, oh dulu belum waktunya ini guys, kalau mendingan Anda tinggalkan aja. Oke. SMKM. SMKM. Iya, ya. Ada pertanyaan dari SMKM. Baru ini. Ini kalau dulu Pak, ini benar-benar barang yang sudah nggak ada ini dulu, dulu. Jangan. Ini kebanyakan para trader kita kejebak pada saham-saham yang kayak begini. Mereka suka Pak. Ini sudah, iya. Jauh ya, kalau menurut saya mendingan. Mungkin lebih kepada kita lihat dulu nih pergerakannya dan jangan asal dengar ya, langsung buy. Ini berbahaya nih kalau saya bisa katakan. Kita nggak bilang perusahaannya jelek, tetapi cerminan di pergerakannya sementara kurang bagus gitu ya, kita ngomongnya ya. Jadi kita nggak ngomong perusahaannya jelek loh ya, jangan tapi pergerakannya. Jadi kalau ngomong perusahaan jelek kan kita bisa dimarahin. Betul Pak. Tapi ini pergerakannya sementara ini kurang bagus. Sementara ini Doit juga sama. Doit juga kurang bagus pergerakannya. BSDE tadi sudah dibahas Pak. BSDE sama deal. BSDE? Iya. BSDE Pak. BSDE. Ini menarik ini betulnya, cuma sekarang juga kondisinya masih dia sideways begini. Ini betulnya beberapa waktu yang lalu ini potensinya bagus tuh.
Tapi sekarang dia masih belum gerak dan dia sideways. Tunggu di atasnya tobok ya. Toboknya di harga 1065 itu tobok. Boleh. Tapi sekarang masih belum ada sinyal buy. Kalau saya lihat di sini sih masih konsolidasi ya, belum Ya. terlalu Konsolidasi, menarik. betul. Kawan Visto, Sama- nanti silakan di screenshot ya, kirimkan ke mungkin trading kilat kali ya, karena kita kan live IG dengan trading kilat. Nanti bisa minta nih untuk pembukaan aksesnya nih Pak. Ya, dengan catatan sudah punya akun investasiku. Oke. Iya, betul. Ada dari mana lagi nih? Mau lagi Pak? Ini ada satu lagi. Boleh? Oke, dari Inet nih Pak. Memang trader kita ini lebih suka teknikal kayaknya, lebih cepat. Dari Inet. Ini apa? Sinergi inti andalan. Oke, ini masih sideways juga ya kalau saya lihat. Sahamnya apa? Sorry. Kodenya? Inet Pak. INET. Iya. Oh, sinergi. Uh, Wow. Ini Bu Abu nih. Ya, ya, sementara sudah mulai ketahan, ya, ya, sudah mulai ketahan pantau ininya. Coba, ya, saya kepengin mau cek smart money-nya masih sempat nggak ya? Oke. Inet ya. Bisa Pak, nggak apa-apa. Kita masih ada waktu. Oke. Search Inet. Saya coba lihat uangnya sudah masuk. Baik. Menarik nih kawan Visto. Kalau pengen tahu nih metodenya seperti apa dan lain-lain, bisa mampir ke trading kilat juga ya. Tapi punya akun investasiku. Oke. Ini sudah mulai kekumpul sih. Duitnya sudah mulai kekumpul tuh, teman-teman. Mulai kuning. Cuma belum ada sinyal buy. Jadi memang duitnya sudah terkumpul tapi belum ada sinyal buy. Maka saran saya jangan buru-buru untuk masuk dulu. Oke. Ininya. Jangan buru-buru kalau Gitu. Visto buat masuk ya. Iya, ini belum ada sinyal buy. Oke. Jadi kalau dilihat memang sudah cukup bottom ya. Ini sudah di area support yang sebelumnya terbentuk. Ini lumayan sih. Cuma saya nggak terlalu setuju kalau misalnya katakanlah supportnya ini karena masalahnya kan dia kalau kita tarik ini kan dari atas ke bawah ini kan yang atau lihat kotaknya ini deh, kotak atas ini kan terjadi namanya lower high, lower high, lower high. Nah ini udah nggak kuat lagi. Nah kalau yang cenderung ketika dia lower high, kemudian di sini ada lower low boxnya ini, dia mampu bertahan di daerah sini, ini bagus. Tapi kalau dia jebol lagi, ini masih panjang bawahnya ini. Betul Pak, setuju. Itu. Karena memang kalau kita melihat beberapa saham tech yang IPO, kejadiannya seperti itu ya. Dia di bawah naik dulu, lalu di bawah naik dulu, terus kemudian bisa tinggal 10%, 5% ditinggal. Koreksi ya, kita nggak ngomong amblas ya, itu terlalu gimana, koreksi sahamnya ya. Jadi memang karena kadang bahasa media ini terlalu Pak, terlalu membuat kita khawatir gitu. Wah ini sahamnya bakal ke 50 gak? Nah ya mungkin belum saatnya aja ya untuk sektornya ini. Betul. Kalau pertanyaannya bisa ke 50 atau enggak, saya selalu jawabnya bisa. Iya. Cuma kalau Anda, syarat saya, makanya ketika mau beli saham, itu saran saya perhatikan bahwa Anda nggak usah pakai opini. Ya, ada sinyal buy atau enggak? Kalau nggak ada sinyal buy ya sudah, ganti yang lain. Betul. Kemudian ada tuh ketika ganti ego Anda, jadi ketakutan Anda, kemudian keserakahan Anda, dengan berapa banyak yang mampu Anda tahan. Ya. Berapa rugi yang Anda mampu tahan itu loh yang penting. Itu kunci. Dan yang ketiga, Anda harus punya trading plan agar Anda bisa menjaga emosi Anda. Ya. Jadi kalau emosi, sekarang Anda tuh kalau mau jadi trader yang sukses, Anda sudah nggak boleh pakai emosi lagi. Sudah emosionless. Nah, kembali lagi perkataannya seperti George Soros bilang, jadi trading itu harus benar-benar membosankan, itu baru untung. Ya. Kalau tradingnya itu masih Anda penuh excited, waduh untung nih, wah rugi nih, itu Anda berarti belum dapat banyak duit itu. Nah, tapi kalau tradingnya sudah
sudah benar-benar sudah kayak robot tuh ini ya, tapi bukan pakai robot trading yang seperti yang berlaku yang dulu-dulu itu ya. Tapi benar-benar sudah emosinya sudah nggak ada. Itu berarti Xiaomi banget. Itu saatnya Anda sudah bisa mendapatkan yang namanya massive income tersebut. Iya, jadi Gitu. ini mungkin untuk pesan-pesannya sudah disampaikan ya berkali-kali ya di akhir dan Ya. di awal juga. Money management penting, risk profile penting, lalu kumpulkanlah massive income ya, jangan langsung terjun dengan menyemplungkan justru massive income tersebut ya, tanpa dengan membabi buta seperti itu ya. Tapi di sini yang kita tekankan, sempat saya juga mendengar beberapa sumber bahwa memang dalam trading itu yang terpenting adalah psikologi kita. Ya, itu yang paling utama dan money management. Ya, untuk skill ini kita mau belajar teknik atau chart pattern dan lain sebagainya, itu bisa kita pelajarin dengan ketika memang Anda berniat untuk mempelajarinya, pasti akan cepat hasilnya. Tapi yang sulit bagi seorang trader adalah mungkin itu mengatur kita punya psikologi ya. Jadi mungkin itu sih Pak. Jadi mungkin itu sih Pak. Ini, Kalau saya untuk ngatur psikologi itu betulnya gampang. Ada yang ngomong bahwa psikologi itu bisa sampai 95% dan sebagainya. Menurut saya sih kurang tepat. Justru para trader-trader yang kelas dunia sekarang, psikologinya berapa yang mereka butuhkan? 0. Karena semuanya istilahnya sudah dimesinkan semua. Ya. Artinya apa? Ya. Mau masuknya berapa? Kamu harus tetepin. Jadi artinya psikologinya tersebut itu semuanya diaturnya dari apa? Dari risk profile, diatur dari money management, diatur dari metodenya, diatur dengan jadi semuanya dari nol itu. Jadi sudah jangan pakai sisa lagi perasaan Anda bermain, itu sudah nggak boleh lagi ininya. Betul. Gitu. Kalau memang kita Betul. sudah yakin Kalau memang kita sudah yakin dalam model yang kita gunakan, nanti implementasi dan risknya mungkin 2%. risknya mungkin 2%. Jadi kita trading Iya, tapi betul. tulus nih Pak ya. Jadi kita trading tapi tulus nih Pak ya. Betul. Kalau misalnya gini, kalau Anda misalnya di cabang olahraga apapun, ya, atau misalnya di bisnis apapun, kalau Anda sudah nothing tulus, itu Anda sudah benar-benar sudah, misalnya begini, kalau saya misalnya tanding badminton melawan juara dunia badminton misalnya, atau sama Ginting deh misalnya, saya juga bisa main badminton tapi nggak sepandai dia, berarti saya nothing tulus. Saya kalah pun dari Ginting, ya biarin aja dan sebagainya. Tapi kalau Anda sudah nothing tulus tersebut, tapi ketika Anda kalah tersebut, Anda nggak kehilangan seluruh duit Anda, itu yang penting. Ketika Anda rugi nggak kehilangan seluruh duit, itu penting. Nah, artinya apa? Anda masih bisa hidup, masih bisa trading lagi. Nah, kalau masih bisa trading lagi, itu kesempatan Anda bisa mendapatkan uang. Tapi kalau Anda benar-benar satu kali trading, 2-3 kali amblas, ya itu selesai. Kayak gitu. Ya. Jadi memang kita kita risikokan Kita juga risikokan juga ya. seperti Iya. itu. Setuju. Jadi mungkin karena keterbatasan waktu, live hari ini. Terima kasih nih Pak. Terima kasih nih Pak. Ya, terima kasih kembali. Jadi mudah-mudahan lewat kolaborasi kita bisa ini lebih banyak kita bisa edukasi lagi ya edukasi lagi ya secara bagaimana trading yang bagaimana trading yang model Indonesia. model Saya Indonesia. pamit Saya undur diri Pak. undur diri Pak. Oke, Pada thank you. Pak